Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini beranggotakan saya sendiri sih, Mbak Zafira. Saya Amanda Putri Najariani. Dan saya Brian Putra Dipraja. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai perancangan analisis sistem informasi dan basis data mengenai mesin espresso. Di sini pada business case, kita adalah CPSB merupakan perusahaan di bidang industri manufaktur yang produksi mesin espresso dengan fokus utama yaitu menciptakan produk mesin kopi yang murah dan berkualitas. Di sini CPSB akan merancang sebuah sistem informasi untuk operasional perusahaan untuk memproduksi produk dengan efektif dan efisien. Pada sektor industri manufaktur berikut, terdapat beberapa permasalahan yang sering ditemui saat sebuah perusahaan tidak menggunakan sistem informasi manajemen. Informasi industri manufaktur seperti pembuatan mesin espresso ini seringkali melibatkan proses yang kompleks dari perencanaan produksi, pengelolaan rantai pasok, kontrol kualitas, dan sebagainya. Oleh karena itu, dirancang sistem informasi manajemen berbasis website yang diharap dapat memberikan akses dan manipulasi data terkait dengan proses produksi, procurement, finance, dan marketing untuk para staf perusahaan. Di sini juga disediakan bagian fishbone-nya dari method, human, material, environment, dan machine. Dengan di sini efeknya itu proses produksi yang tidak efisien dan efektif. Selanjutnya. Selanjutnya ada project objektif. Perusahaan kami memiliki beberapa objektif yang harus dipenuhi menggunakan metode SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound. Nah, dalam spesifik, perancangan serta pembuatan sistem informasi manajemen berbasis website untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan dengan mengintegrasikan kegiatan produksi, procurement, finance, dan marketing. Dalam Measurable, sistem informasi manajemen ini dirancang untuk dibuat akan meningkatkan produktivitas dengan baik serta stabil menggunakan kode yang efisien, mudah diperbaiki, diperbarui, dan dipelihara dengan tujuan yaitu peningkatan pada produksi, procurement, finance, dan marketing. Lalu pada achievable, peningkatan pada sistem informasi manajemen yang dirancang berikut diharapkan dapat meningkatkan keuntungan pada penjualan mesin espresso dengan menghemat biaya melalui peningkatan dan perbaikan yang efisien. Lalu pada relevan, sistem informasi manajemen yang dirancang akan membantu setiap departemen dalam memfasilitasi akses dan pertukaran informasi secara real time dan transparan sehingga dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan efisiensi waktu operasional. Lalu pada time bound, di proyek perancangan sistem informasi ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu 6 bulan. Berikutnya yaitu business requirement. Berikut merupakan proses bisnis existing yang terjadi pada CVSB untuk menciptakan mesin espresso. Berdasarkan proses existing berikut, terdapat beberapa kendala yang bisa diimprovisasi. Proses berikut tidak dilakukan secara real time. Alur penjualan haruskan untuk data diproses dari satu departemen ke departemen lain. Aktivitas order pada sales and dispatch merupakan awal dari proses pemesanan pada produk. Informasi berikut memiliki data mengenai input jumlah demand yang dibutuhkan untuk diserahkan ke departemen produksi. Akibat dari beberapa hal ini, terjadi kesalahan ketidaksesuaian data kondisi asli sehingga adanya pencatatan detail yang hilang. Di sini berikut merupakan keterangan tambahan mengenai setiap departemen pada CPSB. Di produksi itu, salah satunya itu merancang agenda produksi atau NPS untuk setiap unit mesin espresso. Di procurement, salah satunya melakukan kontrol atau monitor kebutuhan bahan baku. Di finance, salah satunya menyusun laporan keuangan secara tepat dan real time. Di marketing, salah satunya melakukan analisis terhadap pasar yang tersedia. Selanjutnya ada sistem stakeholder. Berikut merupakan internal stakeholder, yaitu ada CEO, itu entitas yang memiliki peran untuk memberikan arahan dan persetujuan, lalu ada tim manajemen, itu entitas yang memiliki peran dalam memberikan saran, mengawasi, dan mengkoordinasikan setiap kegiatan, lalu ada departemen produksi, ini entitas yang memiliki peran dalam mengidentifikasi kebutuhan, lalu ada departemen procurement, departemen finance, marketing, dan IT admin. Lalu ada external stakeholder, yaitu ada vendor atau supplier, lalu ada kompetitor dan pelanggan. Lalu ada sistem analisis. Berikut merupakan sistem analisis yang disesuaikan dengan business requirement, yaitu ada produksi yang mengidentifikasi proses produk, lalu mengelola inventaris, dan menentukan fitur atau fungsi yang dibutuhkan untuk mengawasi dan mengendalikan produksi. Lalu ada finance, yaitu untuk mengidentifikasi proses akuntansi, mengatur pengelolaan anggaran, menentukan fitur atau fungsi yang dibutuhkan untuk mengelola anggaran. Lalu ada procurement, mengidentifikasi proses pengadaan bahan baku dan komponen yang diperlukan, mengatur manajemen pengadaan, dan menentukan fitur dan fungsi yang akan dibutuhkan untuk mengelola pemesanan dan pengiriman. Lalu dalam proyek ini kami mengusulkan 3 macam proses bisnis usulan yang dirangkum sesuai dengan fungsi website dan pengguna website. Yaitu pertama, pengelolaan master data dan production menggunakan akun admin pada website. Lalu kedua, pengelolaan data keuangan produk menggunakan akun admin pada website. Lalu ketiga, pengelolaan data operasi menggunakan akun operator pada website. Kemudian di sini ada sistem function. Yang pertama ada sistem user level. Berikut merupakan sistem requirement yang harus dipenuhi oleh pengimplementasian sistem informasi manajemen CPSB. Yaitu semua CEO dan tim manajemen dapat melihat histori yang dapat dilakukan. Departemen produksi dapat memantau, departemen finance dapat mengelola data akuntansi, departemen marketing dapat melakukan perencanaan pelaksanaan,
Departemen Procurement dapat mengelola proses pengadaan bahan baku dan komponen, dan IT Admin dapat mengelola data dan memastikan keamanan perusahaan itu tidak bocor. Di sistem fitur, berikut merupakan fitur yang digunakan dalam sistem informasi manajemen dirancang oleh CPSB, yaitu ada CEO, Departemen Produksi, Departemen Finance, Departemen Marketing, Departemen Procurement, Pelanggan, dan IT Admin. Di sini di acceptance kriteria juga ada login, Departemen Produksi, Departemen Finance, Departemen Procurement, dan Departemen Marketing. Berikut ini merupakan bab di sistem desain. Yang pertama itu kita identifikasi use case diagramnya. Berikut merupakan use case diagram pada production. Selama divisi produksi berlangsung. Berikut merupakan use case diagram procurement. Berikut merupakan use case diagram finance. Dan terakhir, di sini merupakan use case diagram untuk marketing. Baik, untuk Kemudian di sini ada activity diagram. Di activity diagram ini ada produksi. Berikut yang produksi. Ada finance. Procurement. Marketing. Kemudian di sini ada sequence diagram. Di sequence diagram kita akan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Di sini juga sama, kita memakai production, finance, marketing, dan procurement. Di production itu seperti ini. Di finance, di procurement, dan terakhir di marketing. Berikut merupakan sistem desain untuk low fidelity dan high fidelity. Berikut di low fidelity itu merupakan desain awal untuk penggunaan UI UX. Di sini kita ada login, homepage, about, contact. Dan isinya juga sama saja. Pertama di sini ada procurement, kemudian ada production, ada finance, dan ada marketing. Lalu kemudian di high fidelity, yaitu merupakan jenis desain rinci atau mendekati prinsip panelnya. Di sini itu yang pertama itu ada login. Di login ini ada homepage, about, dan contact. Lalu di sini ada di procurement. Di procurement itu ada procurement transaction, ada receipt, material request, inventory, BOM. Di production itu kita ada MPS, ada produk, ada procurement, ada material request, ada marketing, yang terakhir. Dan di finance, ada finance sendiri, invoice, jurnal, salary, dan receipt. Boleh ke prototype. Baik, berikut merupakan prototipe dari aplikasi CVISB. Pada page ini adalah merupakan page untuk login. Ketika kami mencet login, maka akan masuk ke homepage. Di homepage sendiri terdapat 3 fungsi. Baik, berikut merupakan prototyping dari aplikasi VISB. Pada page ini merupakan page untuk login, yaitu user memerlukan untuk mengisi username dan password. Kemudian setelah masuk, user akan masuk login. Untuk di login, untuk setelah menekan login, user akan diarahkan ke homepage. Pada homepage tersedia definisi dari mesin copy tersendiri. Kemudian seperti yang tadi disampaikan, terdapat 4 departemen, yaitu procurement, production, finance, dan marketing. Untuk pada bagian procurement itu terdapat page dari procurement transaction, receipt, material request, inventory, dan BOM. Untuk setiap subbagian, user dapat menghapus data seperti pada yang tadi saya sampaikan perlihatkan. Kemudian user dapat menambahkan data, lalu user juga dapat mengedit data seperti ini. Sama halnya pada bagian production terdapat 4 subbagian, yaitu MPS atau Master Production Schedule, kemudian produk, procurement, material request. Untuk fungsi yang dapat diakses sama seperti bagian sebelumnya, itu untuk menambahkan, kemudian mengedit dan menghapus. Untuk bagian finance terdapat invoice, journal, salary, dan receipt. Kemudian untuk pada marketing terdapat sales data. Kemudian user dapat melogout langsung dari di bagian bawah tadi. Dan pada bagian login terdapat bagian about atau tentang, dan kemudian bagian kontak perusahaan. Sekian prototipe yang bisa kami sampaikan.